Sampai besok di kampus. Yuk. Coba ibu perhatikan. Jam 11 malam dia baru sampai di rumah. Dan ini setiap malam, Bu. Selamat malam, Pak. Malam, Bu. Malam. Kamu sudah makan? Sudah tadi di kampus, Bu. Bagaimana masih kampusnya? Rame, Bu. Ayo, Bu. Bu, inilah yang aku takutkan. Main band. Aku perhatikan waktu untuk main band lebih banyak daripada waktu untuk belajar. Aku jadi khawatir, Bu.
Bil, bilang. Kemana? Oi, tunggu dong. Gua ada kelas, kami ntar aja. Yuk. Tuh, Dok. Kamu gimana sih? Janji mau jemput. Aku tunggu nggak nongol juga. Sorry deh, aku buru-buru. Ntar malam aku ke rumah ya. Ah, kamu janji terus. Kalau nggak bisa kasih kabar dong. Telepon kek. Telepon dari mana? Telepon umum kan banyak. Udah, ntar malam gue telepon. Oh iya, kenalin. Ini Lara. Lengkapnya Lara Sati. Tapi kamu mesti hati-hati sama mereka-mereka ini. Apalagi yang namanya Ian. Lihat aja tampangnya. Kayak buaya kan? Tapi buayanya buaya baik-baik. Buaya sirkus kali nggak? Sosial ngantin. Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila itu adalah jiwa yang memberikan kekuatan hidup kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Dengan Pancasila, kita dibimbing di dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik untuk seluruh rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Pancasila sudah diterima dan diterapkan sebagai dasar negara, seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa, sehingga tak ada satu kekuatan manapun yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai warga masyarakat, sudah seharusnya kita menghayati dan mengamalkan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Saya mau tanya, Bu. Silakan. Bagaimana cara yang baik untuk menghayati dan mengamalkannya, Bu? Untuk memudahkan pelaksanaan penghayatan dan pengamalannya, kita memerlukan satu pedoman atau pegangan hidup bagi sikap dan tingkah laku di dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara melalui Eka Prasetya Pancakarsa. Ya. Apa bisa lebih dijelaskan lagi mengenai Eka Prasetya Pancakarsa, Bu? Merenungkan dan memahami lebih dalam lagi kelima sila yang terdapat pada Pancasila yang bulat dan utuh itu akan memberikan satu keyakinan pada kita bahwa kebahagiaan itu baru akan tercapai apabila didasarkan pada keselarasan dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan sekitarnya. Apakah itu manusia sebagai pribadi di dalam hubungannya dengan masyarakat, dengan alam, dengan bangsa-bangsa lain, atau hubungan antara manusia dengan Tuhannya? Apakah di dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan batinnya? Dengan bertitik tolak dari kodrat manusia yang merupakan makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial, maka penghayatan dan pengamalan Pancasila akan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan seseorang di dalam kepentingannya agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara. Kesadarannya akan kodratnya sebagai makhluk pribadi, sekaligus makhluk sosial, akan melahirkan sikap suka bekerja keras dan sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama.
kamu udah nggak kuliah lagi? Masih ada sih. Tapi dosennya belum datang. Mau pulang ya? Gimana? Oh, Dok. Jadi nggak beli stick dan senarnya? Jadi dong. Jadi dong. Gue sih tetap setir aja. Kalau minta anterin bilang aja, pakai terserah. Iya, penumpang kan bagaimana supir. Iya nggak? Gue sih tahu diri. Kalau lo nggak tahu diri, dari dulu udah gue cerain lo. Ayo deh jalan sekarang. Gimana belinya? Di Hoya. Lo lagi pakai nanya. Kayaknya dari tadi gue nggak dikenalin sama yang namanya Lara. Ya ampun, biasanya juga nggak pakai dikenalin, udah nyodorin diri. Kenalan aja sendiri. Lara. Malah ada selalu si playboy. Ayo cabut dah. Ayo kita cabut. Jadi kan nih. Ikut deh. Siang nih. Mau kemana sih? Udah deh. Wah jalan deh. Ayo deh. Selamat siang. Ada apa? Halo. Halo. Kenalkan, saya Bob. Saya sudah banyak mendengar tentang kalian. Dan pernah beberapa kali menyaksikan kalian manggung. Terus? Maksud Anda bagaimana dan apa? Saya dari Rocky Enterprises. Tentunya kalian sudah pada tahu. Kami bermaksud ingin lebih memperkenalkan dan sekaligus mengorbitkan grup kalian di luar kampus. Mengorbitkan yang bagaimana yang Anda maksud? Saya akan mengatur dan mengelola grup kalian. Tentunya di bawah bendera Rocky Enterprises. Kemudian saya akan menambah aktiviti kalian. Maksud saya jadwalnya. Kalau mungkin ya grup kalian akan masuk dapur rekaman. Hah? Rekaman? Ya. Sebuah awal dari popularitas yang kita nantikan akan tiba. Yan, kita akan terkenal. Kita akan ngetop. Ya, Pak. Ya. Sudah lama kalian? Baru. Ayo. Ayo. Selamat siang, Pak. Silakan. Ya. Siang. Saya sudah banyak mendengar tentang kalian dari Bob. Begini saja. Saya ingin memberikan kesempatan kepada kalian untuk mentas secara tetap. Nah, untuk segala sesuatunya, saya minta berhubungan saja langsung pada Bob. Karena dia sudah saya angkat menjadi manajer kalian. Aku khawatir aku tidak bisa bergabung. Kenapa, Yan? Ini kesempatan kita. Dari dulu kita selalu bersama-sama mimpi ingin jadi orang terkenal. Inilah kesempatan kita. Aku khawatir ayahku tidak setuju kalau aku main musik untuk cari uang dan nama. Aku yakin ayahmu setuju. Kau pemain gitar yang berbakat. Bahkan aku kira kau yang terbaik di negeri ini. Aku takut dia nggak setuju. Kau coba dululah. Aku yakin bisa. Kita akan terkenal. Kita akan ngetop. Ayah bukannya tidak menyetujui rencana kamu untuk main musik. Tapi kau masih kuliah. Ayah rasa itu lebih penting dari segalanya. Tapi itu cuma hobi. Bukan tujuan yang sebenarnya. Bagaimana kau bisa bilang hobi? Main di pub atau di klub-klub itu menuntut
tanggung jawab dan sikap profesionalisme yang tinggi. Lagi pula, kalau kau sudah ketagihan dengan hobimu, sudah menghasilkan uang dari itu, kau bisa melupakan segalanya, termasuk kuliahmu. Dulu ayah mengajarkan Ian main gitar. Setelah Ian bisa, ayah bilang musik tidak penting. Bukannya ayah mengatakan musik itu tidak penting. Tapi apa yang kau harapkan dari musik? Popularitas? Popularitas tidak akan menjanjikan sebuah masa depan yang cerah. Sudah banyak contoh untuk itu. Sekian banyak bintang film, penyanyi, atau pemusik seperti ayah ini. Dulunya disanjung, dipuja. Lalu apa? Penyesalan. Penyesalan karena tidak memiliki keahlian lain. Itu makanya ayah mengharapkan agar kau menyelesaikan kuliahmu, baru menekuni hobimu itu. Tapi Ian janji tidak akan meninggalkan kuliah ya. Janji, 1000 janji bisa kau ucapkan. Tapi apakah kau bisa menepati janji itu? Bisa ya? Tidak. Ayah tidak setuju. Kok Mas begitu sih? Menasihati anak pakai emosi segala. Tidak. Aku menginginkan dia menyelesaikan studinya, Bu. Iya, tapi kalau Mas terlalu keras padanya, aku takut justru sebaliknya akan kita dapatkan. Cobalah untuk mengerti apa yang diinginkannya dengan tenang dan bijaksana. Tolonglah Ibu bicarakan padanya, agar dia mengerti maksudku. Aku adalah contohnya, Bu. Musik. Apa? Bukannya ayahmu tidak setuju kalau kamu main musik. Dia hanya kecewa pada dirinya sendiri yang bekas pemusik. Dia gagal. Itulah makanya dia tidak suka kalau kamu main musik. Tapi buat apa ayah memberikan gitar, mengajarkan Ian main gitar, lalu setelah bisa lantas dilarang? Apakah gitar ini hanya buat dipajang? Apakah ilmu itu hanya buat diri sendiri? Sudahlah. Tadi ibu sudah bicara pada ayahmu. Ternyata akhirnya dia mau mengerti. Dia mengizinkan kamu main musik. Asalkan kamu berjanji, kegiatan itu tidak akan mengganggu kuliahmu. Maksud ibu, Ian boleh main musik? Iya. Tapi ingat, kamu harus bisa bagi waktu. Ian janji, Bu. Kamu tidak usah berjanji pada ibumu. Tapi berjanjilah pada dirimu sendiri. Karena kamu yang melakoninya. Bagaimana? Siap? Siap. Malam ini malam yang paling menentukan buat karir kalian selanjutnya. Jadi, kalian harus bermain bagus. Pokoknya, berikan yang terbaik apa yang kalian bisa berikan. Oke? Saya tunggu. Oke, yuk. Yuk. Melangkah ke depan dengan pasti. Oh, laki-laki
siang hati. Cita-cita kita masih tercapai, asa selalu bersatu serta damai. Bila kita hilang ataupun lalai, itu bukan berarti semua akan usai. Tak akan usai. Walau kau akan berharap di tangan, jangan peduli, jangan sampai engkau lihat anggaplah coba, hanya cobaan yang ada dalam kehidupan. Asa selalu bersatu serta damai. Bila kita hilang ataupun lalai, itu bukan berarti semua akan usai. Tak akan usai. Walau kau akan berhalang di tangan, jangan peduli, jangan sampai engkau hilang anggaplah sebuah hanya cobaan yang ada dalam kehidupan. Lara pulang diantar siapa? Saya antar ya. Terima kasih. Soalnya tadi saya dijemput Ian. Sorry Pung, tadi gue yang jemput, jadi gue mesti nganter dong. Emangnya nggak boleh kalau gue nganterin? Bukan nggak boleh, cuman nggak enak. Nggak enak sama siapa? Sama orang tuanya. Dingin? Lumayan. Cuma anginnya yang kencang. Kamu gak dimarahin pulang malam begini? Kan sudah bilang, kalau enggak sih pasti dimarahin. Kenapa sih? Kok ngeliatin aja? Kamu udah punya pacar belum? Emang kenapa? Aku mau jadi pacar kamu. Kamu mau nggak? Pacaran itu yang kayak apa sih? Yang bagaimana ya? Aku juga nggak tahu sih. Apa yang kamu lamunkan? Kamu kelihatannya akrab sekali dengan Dodo. Sejak kecil kami bersahabat. Banyak yang bilang kami kakak adik. Tadinya saya juga mikir begitu. Anak kembar. Lara, aku takut. Takut apa? Aku takut kehilangan suasana seperti ini. Kamu cantik. Kamu gak usah masuk deh.
Jangan dong, saya harus mengantarmu, Lara. Udah kemalaman. Dan orang tua saya pasti udah tidur. Kamu tunggu aja sampai saya masuk ya. Lara, mari. Kenapa kamu jalan jinjit-jinjit seperti maling begitu? Ini kan rumah kita. Kamu dari mana? Kenapa telat? Habis nonton anak-anak main band ya. Ayah perhatikan belakangan ini, kamu sering sekali keluar malam. Apa yang kamu lakukan? Anak-anak suka ngajak Lara nonton mereka manggung ya. Kenapa kamu lebih nurut dengan teman-teman kamu? Kamu seharusnya tahu apa yang lebih baik kamu lakukan. Dan bukan karena ajakan atau kata-kata orang lain. Ngerti? Iya ya. Siapa yang mengantar kamu tadi? Siapa dia? Teman kuliah Lara ya. Lain kali suruh dia mengantar kamu sampai depan pintu rumah. Dari mulai hari ini, ayah tidak mau melihat kamu lagi masuk rumah ini dengan melangkah berjinjit. Seperti maling. Sekarang masuk. Kemana aja lu? Gue cariin. Apa itu sini? Gue ada barang nih. Ah, lu gila. Gua mau di sini. Tunggu. Barang bagus. Makasih. Gue duluan. Yuk. Ayo. Latihan. Tabrak nih. Halo Non, kok udah pulang? Kuliah hari ini sudah selesai. Saya antar ya. Gak usah deh, kamu kan mau kuliah. Tunggu dong. Biar saya antar deh. Kamu gimana sih? Kamu kan mau kuliah. Kok jadi repot mau nganterin saya? Gak usah deh. Kenapa sih kalau saya nganterin kamu gak pernah mau? Takut ya? Saya kan temennya juga. Kamu kok ngomongnya gitu sih, Pung? Saya juga tahu kalau kamu kuliah. Udah, saya jalan. Kamu sombong amat sih mentang-mentang pacaran sama Ian. Yil. Ian, gue gak suka cara lu ambil tempat gue di depan. Maksud lu? Gue kan vokalis di sini, tempat gue di depan, tempat lu di belakang. Gue kan cuma ngisi interlude. Pokoknya gue gak suka. Jangan cari muka deh lu. Udahlah, cuekin aja. Gak usah didengerin. Besok kalian main di Seaside. Bob, lu gimana sih Bob? Gua kan udah bilang, kalau mau ambil keputusan, konsultasi dulu sama kita-kita. Yo, pokoknya kalau aku bilang begitu, kalian cuma ikut. Aku yang ngatur. Lu jangan senaknya gitu dong Bob.
Lu anggap kita ini apa? Kalian sudah terikat kontrak. Jadi kalian harus main di sana. Ini sudah keputusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kontrak? Lu yang bikin kontrak itu, bukan kita. Dan gua nggak mau kalau kontrak itu tetap sama. Nggak mau bagaimana? Kalau baru memulai sesuatu rencana yang besar, kalian sudah hitung-hitungan begini. Bagaimana dengan rencana yang sudah saya susun untuk masuk rekaman dan yang lainnya? Alah, jangan terus merasa jadi pahlawan gitu dong. Lu juga tanpa kita belum tuh bisa jadi. Sudahlah, Pung. Kita bicara yang jelas dan jangan emosi. Siapa yang emosi? Gue cuma minta pengertian untuk kita semua, bukan untuk siapa-siapa. Ya, aku tahu, tapi lu jangan ngotot. Rencana kita masih banyak dan panjang. Baiklah. Aku tidak ingin bertele-tele dalam masalah ini. Yang paling penting kalian ketahui, aku adalah satu-satunya orang yang harus kalian dengar dan turuti. Jadi kalian harus bersiap. Oke? Kalau untuk semua ini gue harus bilang, iya Bob, baik Bob, hari ini gue mundur. Pung, tunggu Pung. Tenang Pung, jangan emosi dulu. Gue gak emosi, gue cuma gak suka jadi Pak Turut. Itu aja. Iya, tapi kita kan masih bisa bicara Pung. Kembali dong. Ah, gak perlu bicara. Ian kan lebih pintar ngomong daripada gue. Kacau. Biasa. Ntar juga gabung lagi. Gak usah pusingin. Tuh Ian. Ian, kok nggak masuk? Kok kamu kelihatannya murung sih? Kenapa? Yang lain mana Mir? Nggak tahu. Bukannya sama lo. Kamu kenapa sih? Ibu nggak mau nyanyi lagi. Dia mundur. Kalian ribut. Habis apa dong, Yan? Dia nggak mau diatur, Bob. Apa sih persoalannya? Soal kontrak baru kita. Halo, lagi diskusi ya? Kamu dari mana aja sih? Biasa, habis muter-muter. Kok kamu jadi berubah? Biasanya nggak gini. Berubah apanya? Tiap hari gue juga begini. Kamu teler ya? Kenapa sih? Kok repot amat? Kamu jangan gitu dong, Dok. Jadi selama ini kamu pikir saya apa? Tenang dong. Kok jadi teriak-teriak begini? Tenang. Apanya yang tenang? Kamu gak pernah kuliah. Kemana aja? Gua mau kemana kek? Mau apa kek? Udah deh, jangan ribut. Siapa yang ribut? Sejak kamu bergaul dengan Peter, kamu jadi ugal-ugalan. Udah deh. Gua mau bergaul ke siapa aja urusan gua. Jangan suka ngatur. Urusan laki-laki. Bukan soal ngatur. Tapi kalau bukan gue yang mesti ngomong, siapa? Siapa? Udah deh. Tapi sebaiknya kamu bicara sama Dodo agar ia meninggalkan kebiasaan jeleknya memakai narkotik. Iya, akan saya usahakan. Ada kalanya duka datang tanpa dikira. Setelah sekian lama segala coba salah upaya berhasil menggapai cakrawala. Tapi ternyata bencana datang menghampiri, serasa menyiksa, dan kini tinggal kami di sini mencoba nyanyikan
semua tak ingin hati berpecah belah, walaupun diundang berjuta-juta masalah. Jangan goyah, jangan goyah, walaupun berat kita melangkah. Jangan biarkan bencana datang menjamah. Tapi ternyata bencana datang menghampiri, serasa menyiksa, dan kini tinggal kami di sini mencoba nyanyikan jerih hati. Kita semua tak ingin hati. Ini kesempatan kita. Dari dulu kita selalu bersama-sama mimpi menjadi orang terkenal. Inilah kesempatan kita. Aku khawatir ayahku tidak setuju kalau aku main musik untuk cari uang dan nama. Aku yakin ayahmu setuju. Kau pemain gitar yang berbakat. Bahkan aku kira kau yang terbaik di negeri ini. Yan, kita akan terkenal. Kita akan top. Tapi kenapa Ian yang dikenal? Bukan aku. Kenapa? Dok, ngapain lu susah-susah bikin lagu buat mereka? Yang dapat nama cuma Sian, yang diomongin cuma Sian, yang ngetop Sian. Nama lu mana pernah disebut-sebut, apalagi diberitain, ya nggak, Cek? Iya, Dok. Mendingan lu gabung deh sama kita. Gue yakin kalau lu gabung, nama lu deh yang bakal ngetop. Lu yang bakal terkenal, lu yang bakal disebut. Iya nggak, Pit? Itu terserah lu, Dok. Gue cuma kasihan sama lu. Apa yang kau lakukan, Dok? Sejak kapan kau memulainya? Itu cuma akan membunuh dirimu sendiri. Oh Tuhan, apa yang sedang terjadi, Dok? Dok, kau yang memacu kita agar kita bisa berhasil dan sukses. Tapi dengan kelakuanmu sekarang ini, justru akan menghancurkan segala yang telah kita raih selama ini. Dan membuat harapan itu menjadi sirna. Ada apa, Dok? Kenapa? Biarkan aku menikmati kesendirianku, ya. Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu terjerumus dengan racun-racun yang akan membunuhmu. Dok, aku Ian sahabatmu.
Kaulah yang membangkitkan semangatku untuk menekuni dunia musik. Tapi kenapa di saat kita bangkit, kita tegar, kau akan menghancurkan begitu saja? Tidak. Kau memang tegar. Kau memang terkenal. Tapi aku tidak. Semua orang hanya membicarakan kau, mengaku-ngakukan kau. Tapi aku tidak. Tak sebelah mata pun dipandang. Tak sepotong kalimat pun yang menyebutkan namaku. Dan aku yang melarang lagu. Aku yang mengaranserirnya. Kalian hanya sekedar main saja. Aku yang mengurus keringat. Tapi kau yang menikmatinya. Kau yang bicarakan orang. Cuma kau yang terkenal. Tapi aku tidak. Dulu Ipung kau singkirkan. Sekarang aku. Dok. Aku tidak bermaksud begitu. Kita grup band. Kau pun bisa melakukan apa yang ingin kau lakukan. Tapi tidak dengan cara begini, Dok. Percuma, ya. Biarkan aku dengan mimpi-mimpi dan harapanku. Tidak! Sudah, Mira. Tenang. Kenapa Dodo mesti bergaul dengan Peter? Sampai ya terjerumus, suruh meninggal. Tenang. Kamu memang tegar. Kamu yang terkenal. Bukan aku, ya. Aku hanyalah bayangan dari sebuah keberhasilan. Tidak. Kamu bukan bayangan. Yan, kamu jangan merasa bersalah. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi. Semua ini memang sudah kehendaknya dan tidak bisa dihindari. Ayo turun. Kamu perlu angin dan udara yang segar.
Selamat siang, Tante. Selamat siang. Dian ada? Dian sudah keluar. Ada apa? Saya temannya. Oh, ada pesan yang perlu Tante sampaikan? Nggak apa-apa. Nanti di kampus juga ketemu. Permisi, Tante. Mas, barusan ada temennya, Yan. Perempuan datang mencarinya. Anaknya cantik dan kelihatannya baik. Pacaran kali ya, Mas? Ya, mungkin. Pung, lu nggak lihat Tian? Ntar kan mau latihan. Tahu ah? Alah, lu kayak nggak tahu aja. Kok lu tanya sama gua? Mestinya gua dong yang tanya sama lu. Lara tuh, Lara. Ki, kamu lihat Ian nggak? Enggak. Kami juga seneng bingung mikirin dia. Kok dia nggak pernah ikut latihan? Bob juga nyariin dia. Soalnya festival musik sudah dekat. Gawat. Kamu sudah ke rumahnya belum? Udah. Ibunya bilang udah berangkat. Kemana ya? Hai, Bung. Kau yang menjumuskan Dodo. Seharusnya aku pantas untuk membunuhmu. Untuk membayar hutang kematiannya. Kamu datang. Siapa? Lara. Kamu kemana saja? Teman-teman mencarimu. Saya juga. Aku merasa dikejar-kejar perasaan bersalah. Semua itu bukan salahmu, Yan. Semua itu adalah takdir. Ya, aku coba menyadari. Tapi sulit sekali. Jangan kau hanyut dengan perasaanmu, Yan. Aku sudah bicara banyak dengan teman-teman tentang penyebab kematian Dodo. Tak satu pun yang menyalahkanmu. Mereka memang tidak menyalahkanku. Tapi aku yang menyalahkan diriku. Bagiku, kepergian Dodo bukan hanya sekedar kehilangan seorang teman. Tapi aku kehilangan seorang sahabat. Seorang saudara. Dodo selalu memberiku semangat. Dia mendorongku untuk maju. Tapi setelah keberhasilan itu diraih, aku lupa. Aku tidak menghiraukannya. Akhirnya dia hanyut dengan obat-obat terlarang itu. Yan, kalau kamu terus-terusan begini, saya takut akan mengganggu kuliahmu. Aku sudah berpikir untuk meninggalkan dunia musik.
Yan, kamu nggak boleh seenaknya memutuskan untuk tidak ikut main. Aku rasa aku bebas untuk menentukan apa saja terhadap diriku, Bob. Yan, kamu masih muda. Jangan kau bunuh karirmu hanya karena kematian Dodo. Kematiannya bukan karena kesalahanmu. Itu sudah takdir yang tidak bisa dielakkan lagi. Cobalah kau berpikir dengan tenang, agar bisa menyadari hal itu. Kau masih punya masa depan yang baik dan cerah. Aku yakin kita pasti berhasil. Sudahlah, Bob. Kau jangan bermimpi untuk bisa merubah pendirianku. Lebih baik kau pulang. Aku tidak mempengaruhimu. Aku cuma ingin agar kamu jangan seperti orang bodoh dan terlalu egois mempertahankan sikap. Dan terus terang bos sangat kecewa, terutama aku. Karena akulah yang merintis dengan segala tenaga dan kemampuan demi keberhasilan dan popularitas kalian. Tapi kamu dengan seenaknya memutuskan untuk berhenti main musik. Jangan ulangi kata-kata itu, Bob. Aku tidak suka mendengarnya. Oke. Aku tidak memaksamu. Tapi perlu kau ketahui, Wanita Festival sudah mengedarkan selebaran-selebaran yang mencantumkan nama grup kalian. Dan masyarakat pun sudah tahu, kalian adalah pemusik kampus. Macan kampus. Ingat, jaga nama baik alma matermu. Semuanya saya serahkan padamu. Silakan timbang dan pikirkan sendiri. Oke sahabat, saya pergi dulu. Selamat siang Om. Yan, ayah dengar kamu tidak mau main musik lagi. Kenapa? Kadang-kadang kita harus memilih satu di antara beberapa pilihan. Tapi kalau kita sudah berani memulai, kita juga punya tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Udah deh, habis kita. Mau mundur, udah tanggung. Kalau perlu kita pakai temen yang lain. Maksudku yang bisa main. Gak mungkin. Lu kayak gak tahu Bob aja. Yang jelas, kita harus berusaha bujuk Ian dan Ipung. Kalau perlu dua-duanya. Itu lebih baik lagi. Pokoknya, kita harus ikut festival. Oke? Bagaimana ya, Bob? Bukannya saya nggak mau. Ini bukan urusan saya. Urusannya Ian sendiri. Tapi, tolonglah bicara dan bujuk dia agar dia mau bergabung kembali. Cuma kamu yang bisa menolong kami. Tapi saya takut kalau dia marah, Bob. Kamu teman yang paling dekat dengannya. Aku cuma berharap agar dia mau mengerti dan menyadari bahwa dia punya teman yang lain yang sangat mengharapkannya saat ini. Kelangsungan karirku pun tergantung padanya. Tolonglah, bicara dan bujuk dia. Saya nggak berani janji, Bob. Tapi saya akan mencobanya. Ini untuk teman-teman dan masa depan kelompok mereka. Terima kasih, Lara. Permisi.
Ian, aku datang ke sini ingin ngomong banyak kepadamu. Tapi sekarang aku tidak tahu aku harus ngomong apa. Kenapa kamu gak pernah kuliah? Dan gak pernah latihan lagi? Maafkan aku, Lara. Tadi aku datang ke tempat festival. Aku pikir kamu ada di sana. Ternyata tidak. Bob dan teman-teman menunggumu. Mereka sangat mengharapkanmu. Kayaknya tidak ada gunanya aku di sana. Kenapa? Apa karena kematian Dodo? Dodo bukan hanya sekedar sebuah nama. Dia sahabatku sejak kecil. Sudahlah, aku tidak ingin main musik lagi. Kalau bukan karena itu, apa dong? Kamu takut dengan bayanganmu sendiri? Atau karena... Tidak. Kalau semuanya tidak, kenapa kamu tidak mau main? Untuk dirimu, untuk Dodo, untuk teman-teman, untuk semua yang mengharapkanmu. Atau sebegitu kukuhkah persahabatanmu terhadap orang yang sudah meninggal? Sehingga kamu mengorbankan teman-temanmu yang masih hidup. Dan menghancurkan impian-impian kalian. Jawab, Ian. Sudahlah, Lara. Aku tidak ingin main musik lagi. Aku takut. Aku takut bayangan itu menghantui terus. Ternyata orang yang kukagumi dan kucintai adalah orang yang berjiwa kerdil. Cuma memikirkan diri sendiri. Egois. Lara, kau jangan menuduhku yang bukan-bukan. Habis kenyataannya? Sudahlah, tinggalkan aku sendiri. Dulu aku begitu mengagumimu. Tapi sekarang aku sangat kecewa. Kamu benar-benar egois. Mana dia? Dari tadi dia belum juga datang. Saya yakin dia pasti datang, bos. Yakin. Dari tadi bicaramu yakin melulu. Saya ada urusan penting. Saya harus pergi sekarang. Pokoknya saya tidak mau acara ini gagal. Wow, berbantah bumi. Aku mencoba mengembara, ku arungi laut samudra, deru badai desau angin, sobat derap ombak lautan, siang hingga malam tiba, sampai aku di sana. Bila siang ku berenang, menyelam dalam lautan, senja datang aku pulang, lewat arus berputaran, bulan tua. Tidur malam ku nikmati, berbangga galau. Bagaimana? Mana dia? Dia tetap nggak mau, Bob. Habis deh.
hancur deh kita semua. Gilang. Apa, Bob? Kalian tetap manggung. Sampaian. Apa boleh buat? Show must go on. Gila lu. Ikuti langkah kaki, langkah kaki, langkah kaki, langkah kaki. Dalam hati aku pun pasti kemana ku harus pergi lagi, walaupun harus berlari, ikuti langkah kaki, langkah kaki. Langkah kaki, langkah kaki. Yuk. Bagaimana? Kita tetap manggung. Ya. Mira. Seharusnya Dodo ada di sana. Kita kehilangan orang-orang yang semestinya kita tonton di atas panggung itu. Aku sendiri tidak mengerti. Kenapa Ian tiba-tiba menjadi laki-laki yang lemah dan cengeng. Jadi aneh. Di mana? Naik. Sekarang. Ya. Bob. Kacau. Kenapa? Yang tidak muncul. Tolong kau bantu kami. Please.
saya, Boro. Akhirnya takdir datang, tak mungkin bisa ditentang. Akhirnya engkau menghilang, tinggalkan alam panas. Oh, kenapa begitu cepat terjadi? Sementara kita masih sendiri. Hanyalah karena kamu yang membuat aku mampu temukan semua arti di dalam hidup ini. Oh, kenapa begitu cepat kau pergi? Tinggalkan aku sendiri di sini, sendiri. Engkau hilang bagaikan debu yang terbang tanpa arti. Sedang kita masih inginkan engkau ada di sini. Karena tanpa dirimu tak mungkin bisa mampu berdiri sendiri seperti dahulu. Oh, oh, engkau hilang bagaikan debu yang terbang tanpa arti. Sedang kita masih inginkan engkau ada di sini. Karena tanpa dirimu tak mungkin bisa mampu berdiri sendiri seperti dahulu. Oh, oh.
dan